melangkah kayak tentara bolak-balik. Assalamualaikum, selamat malam, AHIOT, bagaimana kabarnya? Semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi di Riz Channel. Pada video kali ini, gue akan membawakan cerita pendakian horor gue. Sebelum lanjut ke ceritanya, subscribe dulu, bantu channel ini berkembang, oke? Sudah siap dengar ceritanya? Langsung aja, let's watching. Oke, IoT. Langsung aja. Pada bulan Juli, kampus gue mengadakan kuliah kerja nyata di Kabupaten Brebes. Singkat cerita, 2 minggu berjalan KKN. Temen gue, Pahru, ngechat gue. By the way, gue sama Pahru beda posko ya. Pahru ngechat gue. Al, kita hari Senin naik ke gunung. Selamat. Dia ngechat tuh hari Jumat, tanggal 27 Juli 2018. Gue balas, oke, karena gue kira bercanda. Karena kita cuma persiapan tuh kurang lebih 2 hari. Nggak mungkin dong. Kita harus persiapan fisik, persiapan logistik dan lain-lain juga. Dan juga di situ waktunya gue lagi KKN. Nah, tiba-tiba hari Senin pagi jam 6, baru bener nyamper ke posko gue. Ya udah, dia udah datang, tapi di situ gue belum siap-siap. Akhirnya gue siap-siap dulu. Kita langsung berangkat ke Tegal. Kita naik via jalur Guci, basecamp kompak. Nah, di perjalanan kita juga sempat mampir ke teman-teman kita buat minta logistik dikit-dikit. Nah, singkat cerita juga langsung kita sampai di basecamp kompak. Di situ si Pahru mengurus perizinan dan gua mengurus semua yang harus dibawa, entah itu dari logistik, alat-alat tenda, dan yang lainnya. Pas gue lagi ngecek carrier, ternyata tidak ada yang namanya tenda, guys. Gue nanya ke si Pahru, Ru, kok nggak buat tenda? Dia bilang, kita tidurnya di hammock. Nah, salahnya gue iyain dia. Itu salahnya gue, guys. Dan juga ini pendakian terparah atau pokoknya terburuk lah di kehidupan gue. Karena 1, gue nggak buat tenda. 2, bawa matras cuma 1. 3, nggak bawa makanan berat, entah itu beras dan lauk pauknya. Kami hanya bawa mie instan 5, 1 spaghetti, susu, kopi, sama gula merah dan permen. Udah itu aja logistik yang kita bawa. Dan air 4 botol yang besar dan 2 yang kecil. Singkat cerita, sudah mengurus perizinan, kita langsung berangkat. Di awal pendakian, gue menjadi leader dan Pahru menjadi sweeper. Dan juga yang perlu diketahui pada pendakian kali ini, kami mendaki hanya 2 orang saja. Bener-bener 2 orang. Karena pendaki yang turun itu terakhir hari Sabtu. Kita naik hari Senin, hari weekday. Sepi. Ternyata awal pendakian kami salah jalur. Harus jalur kanan, kami ambil jalur kiri. 40 menit kita muter-muter nyari plang yang bacaan puncak, itu nggak ketemu. Akhirnya pas udah di ujung jalan kita ketemu bapak-bapak lagi nebang pohon bambu. Bapak-bapak itu ngomong pakai bahasa Jawa halus banget, yang artinya, adik, bukan di sini jalur pendakian tapi di seberang. Tapi gue mau ngecek dulu ke depan sama si Pahru, bener nggak, takutnya bapak-bapak ini bohong. Gue ngecek, ternyata emang bener, jalannya buntu, guys, buntu. Ya udah, akhirnya gue berterima kasih ke bapak-bapak tersebut.
Dan gue lanjut ngeliat peta lagi dan akhirnya ketemu. Nah di situ gue nggak langsung naik dulu, gue istirahat dulu karena 40 menitan kita muter-muter di hutan nggak ketemu jalan. Di situ ada air terjun atau curug kecil ya, buat ngaso-ngaso kita lah. Gue ngaso di situ masih Paru, minum-minum dulu. Habis itu kita langsung berangkat menuju pos 1 itu melewati kebun teh warga, masih aman. Lanjut ke pos 2. Nah di pos 2 Paru sempat ngedumel karena jarak dari pos lain ke pos yang lainnya itu sangat jauh-jauh sekali. Dan lanjut di pos 3 kita sempat tidur dulu di pos 3. Nah di pos 3 HP-nya si Paru pecah guys. Dia taruh di kantong belakang, tidur ketindihan, pecah, retak layarnya, nggak bisa dipakai. Awalnya kita ingin ngedaki sampai pos 5, tapi tenaga kita tidak bisa. Kita lanjut, pas di pertengahan jalan dari pos 3 ke pos 4 kita udah lelah, waktu juga udah menunjukkan pukul setengah 6 sore. Akhirnya kita bikin kopi, makan mie instan di situ, ngeteh dan yang lain-lainnya. Setelah azan maghrib berkumandang, gua ngedenger ada suara orang hajatan rame banget dan ada suara dangdutnya. Gue sering baca cerita kalau orang naik gunung tuh didengerinnya suara gamelan. Gue heran kok gue suara orang dangdutan. Gue sempat nyeletuk ke Paru, Ru, ini orang hajatan kok, nggak ngundang-ngundang. Kalau ngundang enak nih kita makan nasi. Habis itu hening gas, nggak lagi ada yang kedengar suara. Itu gue udah hampir sampai pos 4, udah di atas. Karena jalur pendakian via jalur Guci, base camp kompak itu cuma ada 5 pos. Gue udah hampir sampai pos 4. Nggak mungkin dong kedengeran suara dari bawah. Nggak mungkin dong. Nah, ya gue ngambil pusing. Pas gue sama Paru mau tidur, gue nyari-nyari pohon buat dipasangin hammock. Ternyata nggak ada guys. Mau nggak mau terpaksa kita tidur di lantai, di tanah. Posisi tidur ya, ini tebing, agak tebing dikit, pendek lah. Gue di samping tebing, Paru di samping gue. Kenapa gue mepet di samping tebing? Karena gue tidurnya nggak pakai matras, gue pakai hammock, terus pakai SB. Paru matras SB. Alhamdulillahnya, gue bawa SB. Nah di situ awal tidur kan Paru ngebelakangin gue guys. Pas gue mau ngadep si Paru, gue kaget. Ada kuntilanak terbang dari pohon satu ke pohon yang lainnya. Sontak gue refleks dong, teriak, Ru, jangan tidurnya, jangan belakangin gue, madep gue. Gue langsung ngomong kayak gitu guys. Dia langsung madep gue. By the way, gue sama Paru itu orangnya rada peka sama hal yang berbau gaib. Lanjut, akhirnya kami tidur. Nggak tahu jam berapa itu kebangun. Di atas kepala gua itu ada suara orang melangkah kayak tentara bolak-balik. Suaranya gede banget, itu kayak orang besar banget. Bener, sumpah. Gue berani sumpah itu gue ngedenger. Gue takutnya itu orang ngebegal gue sama Paru. Karena gue ngedaki cuma berdua, nggak ada yang lain. Karena gue ngapa berpikir itu takut begal, karena gue sempet baca berita naik gunung pernah ada yang dibegal. Nah gue di situ nggak bisa tidur hampir 1 jam karena ngedenger suara langkah kaki itu. Habis itu akhirnya gue tertidur, terus bangun jam 1 karena alarm untuk melakukan summit. Gue bangunin si Paru bilang, jangan sekarang,
kondisi di depan tidak memungkinkan. Gue paham dong. Akhirnya lanjut tidur. Dan gue gak lama tidur itu, gak lama habis tidur tadi, gue terbangun. Mimpi, tapi kayak asli, kayak real. Ada orang naik, segerombolan anak-anak pramuka. Gue bilang, bang, di sini aja bang, bareng kita cuma berdua, temenin kita. Tapi anak pramuka itu bilang, gue di atas bang, di pos 4, bentar lagi sampai. Ya udah bang, hati-hati bang. Ya udah, itu berlalu. Tiba-tiba gue bangun jam 4-an. Gue bangun itu udah menggigil guys. Tangan gue udah menggigil, kaki gue udah menggigil, gue udah bener-bener kedinginan banget. Gue lihat paru juga sama kedinginan banget. Parahnya lagi, tangan gue sebelah kiri mati rasa. Khususnya jari kelingking udah nggak ada rasanya. Gue copot sarung tangan gue cubit-cubitin biar kembali lagi berasa. Akhirnya alhamdulillah berasa lagi, tapi tetap menggigil menggigil kami berdua. Di situ kami hanya bisa berdoa, ya Allah, ya Allah berilah kekuatan kepada kami untuk bertahan sampai pagi hari. Dan alhamdulillah kita bertahan. Kami bertahan sampai pagi hari tiba. Jam 6 kami bangun, langsung nyeduh kopi. Di situ Paru nanya ke gua, kok di sini ada sampah satu plastik gede. Padahal awalnya nggak ada. Paru bilang, apa jangan-jangan anak pramuka? Gue kaget dong. Gue nanya, Ru, emang lu mimpi apa? Gue mimpi, dia cerita katanya mimpi ada anak pramuka naik rame. Gue juga cerita, gue juga mimpi seperti itu. Ya, habis itu kita ngambil pusing karena kita mau summit. Kita berjalan, lanjut, kita packing ulang. Carrier kita tinggal di tempat kita istirahat tadi. Kita bawa dye pack dan air. Terus air sisa 1 botol besar, kurang. Karena katanya di pos 4 itu ada mata air. Air udah hampir habis, kita ke mata air, ternyata airnya keruh. Dikit banget, nggak bisa diciduk, nggak bisa diambil guys. Terpaksa kita mendaki dengan air yang sedikit. Terus mendaki ke pos 4, ke pos 5, aman-aman aja. Di pos 5, tulisan ke puncak 2 jam. Seneng dong. Kita cuma 2 jam. Kita sampai pos 5 itu jam 8. Kita naik. Di pertengahan, air udah mau habis. Udah tipis banget. Udah tinggal segini. Gue nyerah. Gue bilang ke Paru, Ru, kita turun aja. Udah persediaan air udah nggak ada. Paru nyemangatin gue, kita turun juga percuma, nggak ada air nggak ada. Akhirnya gue semangat lagi ngedaki. Dan di posisi summit itu kami sempet bingung karena nggak ada pelang bacaan puncak. Tiba-tiba elang Jawa muter-muter di dekat kami. Pas kami perhatiin, elang Jawa muter-muter, ternyata di bawah putaran elang Jawa itu ada bacaan puncak yang agak ketutup batu. Di situ kita dikasih jalan. Kita naik puncak. Alhamdulillah sampai puncak, tapi jam 12 siang. Bayangin aja, dari pos 5 itu katanya cuma 2 jam, tapi gue dan Paru 4 jam. Gue bener-bener nangis di puncak itu. Ini videonya. Alhamdulillah puncak. Gimana, Mak? Mantap. Akhirnya
Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Sungguh indah ciptaanmu ya Allah. Gue bener nangis jadi-jadinya, si Paru juga nangis. Dan di puncak, gue berdoa sama Allah, ya Allah, tolong berilah hamba air dan selamatkanlah hamba turun ke bawah. Gue turun akhirnya pas di pos 5, kita sempat nyari-nyari di semak-semak atau di botol-botol bekas, ternyata tidak ada air. Pas mau turun ke pos 4, gue ngeliat ada pantulan cahaya di semak-semak atau di timbunan. Ternyata itu air, 1 botol besar, dingin, masih dingin, sumpah itu masih dingin. Gue nggak tahu udah siapa yang nanam atau dikirim sama Allah dari siapa, nggak tahu. Akhirnya gue situ minum dulu, masih Paru. Akhirnya kami situ minum, habisin, sisain dikit buat perjalanan turun. Kita turun, lari. Di pertengahan jalan juga ada pendaki. Dia juga naik 2 orang juga, sama kayak gua. Gua terus turun lari sampai ke tempat istirahat gua. Pahru gantian, turun dia jadi leader, gua jadi sweeper. Pahru bawa carrier, turun lari. Pas di pertengahan pos 3 ke pos 2, tangan gua ada yang megang. Gua refleks langsung teriak, "Ru, break, istirahat." Karena gue nggak mau si Paru ketakutan lagi atau mungkin nggak mau berpikiran yang lain. Gue alihkan dengan cara break. Gue istirahat sebentar, kami istirahat sebentar di situ. Kami lari lagi, turun ke bawah. Kami benar-benar lari turun, nggak ada kata jalan karena nggak mau bermalam lagi di situ. Akhirnya kami sampai di perkebunan warga. Ternyata di situ ada yang ngecamp. Nah, pas yang ngecamp ini, kami minta air, kami minum di situ, dan terus kita lanjut perjalanan turun. Pas turun, gua kan pakai headlamp, gua senter ke atas. Paru langsung nepok pundak gua, udah, jangan ke atas, ke bawah aja. Langsung gue nurutin apa kata dia, ya kan, langsung ke bawah. Nah, alhamdulillah perjalanan lancar. Tapi sebelum sampai pos pendaftaran, gue tuh jalan berdua sama Paru sampingan. Tiba-tiba gue itu nyium bau atau nyium wangi yang wangi banget. Baru gue nyium itu wangi kali itu, pertama kali itu, sebelumnya belum pernah. Gue tanya si Paru, dia juga nyium ternyata. Ya Allah alam dah, wangian siapa ya, karena gue nggak mungkin dong, kami nggak mungkin naik gunung bawa wangian seperti itu. Buat apa? Akhirnya sampai di base camp. Di base camp kita nggak mau cerita dulu, kita langsung pulang hari itu juga, malam itu juga habis sisa. Alhamdulillah sampai kita tuh jam 6:30 sampai base camp. Nah, habis isya kita istirahat setengah jam, habis isya kita lanjut pulang. Kami pulang ke base campnya si Paru dulu. Sampai base campnya Paru jam 10 malam baru cerita. Kita baru tukar cerita. Ternyata yang dirasain gua, Paru juga ngerasain. Oke, IoT. Cukup segitu ceritanya. Ini episode pertama. Cerita horor. Gue berpesan buat para pendaki yang lain yang mau mendaki atau yang udah lama, gue berpesan buat diri gue dan buat kalian semua, tetap safety, tetap terus hati-hati mendaki gunung, karena hiking itu adalah olahraga yang tergolong ekstrim. Jangan ngecoba-coba seperti kami, nggak pakai tenda dan nggak bawa perlengkapan yang lainnya.
Kami bersyukur sekali pada pendakian kali itu kami diberi keselamatan oleh Allah, karena banyak orang yang mendaki menggunakan tenda kena hipotermia dan ada juga yang sampai meninggal. Kami alhamdulillah kami tidak sampai meninggal atau tidak terkena hipo. Alhamdulillah gue bisa di sini bercerita kisah gue kepada kalian, dan juga gue berpesan berdoa sama Allah apa yang kalian butuhkan saat itu juga, bukan yang kalian inginkan. Kalian butuhkan itu saat, misalkan kalian butuh itu saat itu juga, kalian berdoa fokus sama Allah apa yang kalian butuhkan, jangan apa yang kalian inginkan. Buktinya gue di puncak selamat, gue cuma minta air, dikasih sama Allah. Oke. Cukup segitu ceritanya. Jangan lupa klik tombol subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.